Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman level 7, 8 dan level 9 yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan kepada kita semuanya, yang sudah pasti kita tidak bisa menghitung satu persatu kenikmatan itu. Selanjutnya, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting sekali, yaitu mengenai asesmen kompetensi minimum atau biasa kita sebut dengan AKM ya. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah ujian nasional ya. Ujian nasional itu dilaksanakan di kelas 9 kalau di SMP. Kalau di SMA itu berarti kelas 3 SMA atau kelas 12. Nah, untuk tahun ini teman-teman, untuk ujian nasional itu sendiri sudah tidak ada. Digantikan sebuah tes yang disebut AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Dan untuk AKM itu sendiri dilaksanakan bukan di kelas 9. Kalau di SMA bukan di kelas 12, tapi di kelas 8 untuk SMP dan di kelas 11 untuk SMA gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memaparkan melalui slide nih, biar lebih jelas teman-teman di rumah bisa ikut membaca dan memahami gitu. Untuk perubahan ujian nasional perlu saya sampaikan ya. Untuk situasi saat ini, materi ujian nasional terlalu padat ya, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penanganan. Ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan, ya, keberhasilan siswa sebagai individu. Selanjutnya, ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, terkait arahan kebijakan baru, tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Berarti teman-teman yang baru lulus ini ya, teman-teman baru lulus tahun kemarin. Hanya saja untuk tahun kemarin ya, itu yang seharusnya ada ujian nasional, tapi karena ada sebuah wabah ya, pandemi COVID-19 yang seharusnya ada ujian nasional, terpaksa harus ditiadakan. Tapi seharusnya tahun 2020 itu ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Nah, untuk tahun 2021 ini ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, untuk AKM itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama literasi, numerasi, dan karakter. Untuk literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Nah, untuk numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika. Bukan berarti hanya pelajaran matematika saja. Maksudnya matematika yang dikaitkan dengan bidang lain gitu. Bisa IPS, bisa yang lain-lain gitu. Jadi bukan berarti numerasi ini hanya matematika. Berikutnya terkait karakter, yaitu misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan ya. Nah, untuk AKM dilaksanakan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, atau kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya
Jadi tidak mempengaruhi misal ini nanti mau mendaftar di SMA ini digunakan untuk tesnya, itu tidak ya gitu. Nah, untuk AKM itu mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS atau TIMSS. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja setiap satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Begitu. Sesuai yang ada di gambar itu. Jadi yang pertama itu asesmen ya. Asesmen nanti dari asesmen itu menghasilkan sebuah informasi, yang informasi itu nanti diolah lagi bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran diharapkan bisa berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar siswa. Gitu. Asesmen nasional ya, ini perlu saya jelaskan. Dirancang untuk memotret mutu input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan respondennya guru, murid, dan kepala sekolah. Kalau dulu ujian nasional itu hanya diperuntukkan untuk siswa. Itu pun siswa di kelas 9 kalau SMP, kalau SMA itu di kelas 12 gitu ya. Tapi kalau asesmen ini, asesmen nasional atau AKM ini dilaksanakan dengan responden, murid, guru, dan kepala sekolah. Semuanya ikut ya. Nah, untuk yang murid itu kelas 5, 8, dan 11. Kalau tadi kan saya kelas 4 ya. Nah, ini kalau 5 berarti kelas 5-nya ini 5 yang baru naik kelas gitu. Nah, maksimal 30 murid untuk SD dan 45 murid untuk siswa SMP, SMA, ataupun SMK. Nah, ini akan dipilih secara acak ya oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Jadi semuanya harus bersiap-siap karena pilihnya secara acak. Nah, tes dan kuesioner diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Nah, untuk guru ya, guru SD, SMP maupun SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 pekan ya, 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri ya. Berikutnya untuk kepala sekolah, untuk SD, SMP maupun SMA, semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk responden itu ada siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumennya itu ada KM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, teman-teman bisa diperhatikan untuk instrumen yang berwarna biru itu dilakukan untuk kerjakan oleh siswa ya. Kalau yang bawah itu yang survei lingkungan belajar itu hanya untuk guru dan kepala sekolah. Jadi siswa tidak perlu mengerjakan survei lingkungan belajar karena itu khusus untuk guru atau kepala sekolah. Nah, untuk AKM literasi dan numerasi ini yang dikerjakan oleh siswa itu nantinya akan menghasilkan sebuah informasi berupa hasil belajar kognitif. Kalau survei karakter itu akan menghasilkan sebuah informasi hasil belajar sosial emosional. Nah, kalau yang survei lingkungan belajar yang dikerjakan oleh guru ataupun kepala sekolah
nantinya akan menghasilkan sebuah informasi berupa karakteristik input dan proses pembelajaran. Selanjutnya, apa sih yang diukur untuk AKM? Ya, untuk literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Untuk numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi bukan numerasi itu bukan hanya matematika tok ya, tapi matematika yang dihubungkan dengan bidang-bidang lain untuk menyelesaikan masalah ya, yang tentunya yang relevan ya untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, kalau yang survei karakter profil pelajar Pancasila ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis dan sebagainya sampai berkebinekaan global. Kalau survei lingkungan belajar ini untuk guru dan kepala sekolah, ini iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Yang pertama iklim keamanan sekolah, iklim pendidikan sekolah, indeks sosial ekonomi, sosial pembelajaran, kualitas pembelajaran, dan yang terakhir pengembangan guru ya. Tuh. Ya, berikutnya mengenai komponen AKM dan bentuk soal. Komponen AKM yang pertama literasi membaca, untuk kontennya teks informasi dan teks sastra ya. Kalau proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Nah, untuk konteksnya personal, sosial budaya dan saintifik. Berikutnya untuk numerasi, kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data, aljabar. Untuk proses kognitif, pemahaman, aplikasi dan penalaran. Dan konteksnya itu personal, sosial kultural dan saintifik. Nah, berikutnya mengenai bentuk soal ya. Bentuk soal objektif, pilihan ganda ya, hanya satu jawaban benar ya. Terus ada pilihan ganda kompleks, nanti ada sebuah soal yang teman-teman bisa memilih jawaban benar lebih dari satu gitu. Terus menjodohkan isian singkat ya, atau soal essay ya, non objektif gitu. Selanjutnya peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Intinya yang mengatur dari Kemendikbud ya. Nah, untuk peserta tadi sudah saya jelaskan, untuk SDMI maksimal 30 per siswa ya. Kelas 5 awal nih ya, berarti materi sampai kelas 4. Untuk SMP MTS maksimal 45 siswa per sekolah. Kelas 8 berarti materi sampai kelas 8. Nah, untuk SMA, SMK, MA maksimal 45 per sekolah. Kelas 11 ya, materinya berarti sampai kelas 10 nih, sampai kelas 10. Rencana pelaksanaan untuk SMP, SMA, SMK itu Maret 2021, untuk SD itu Agustus 2021 gitu ya. Berarti SD itu Agustus 2021, kelas 4 yang baru naik kelas 5 gitu. Kalau kelas 8 berarti kelas 8 ini masih kelas 8 ya, karena dilaksanakan di bulan Maret. Berarti ini khusus untuk SD kelas 5 ya, kelas 5 awal. Nah, untuk materi sampai kelas 8 itu berarti tidak semua KD yang diajarkan oleh Ustadz Ustadzah itu bakal keluar, tidak ya, tidak semuanya. Berikutnya mengenai pelaksanaan berbasis komuter dan adaptif.
Adaptif yaitu soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap peserta mengerjakan yang pertama tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini khusus untuk guru dan kepala sekolah. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Ya, kalau ujian nasional kan 4 hari. Karena yang dinilai itu per mapel. Kalau asesmen itu cukup 2 hari. Karena yang dinilai itu tidak setiap mata pelajaran. Nah, mengenai pelaporan tidak untuk individual siswa. Kalau UN kan individual siswa ya, tapi kalau AKM itu tidak. Ya, laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda. Tidak juga untuk meranking sekolah. Gitu. Nah, untuk tahun 2021 tidak ada paket tes khusus, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta tanpa akomodasi khusus. Nah, berikutnya terkait alokasi waktu, ini berbeda ya, isi dengan SMP, SMA, SMK, MA berbeda. Kalau SD itu hari pertama tes literasinya hanya 75 menit, ya. Kalau survei karakternya itu 20 menit. Kalau untuk SMP, SMA, SMK, ataupun MA itu tes literasinya 90 menit, survei karakternya itu 30 menit. Gitu. Nanti di hari kedua untuk SD tes numerasi itu 75 menit. Kalau untuk survei lingkungan belajar 20 menit. Ya. Untuk SMP, SMA, SMK ataupun MA tes numerasinya 90 menit. Ya, untuk survei lingkungan belajarnya 30 menit. Ya, jadi berbeda SD dengan SMP, SMA, SMK maupun MA. Berikutnya terkait laporan hasil AKM, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, untuk laporan hasil AKM itu per sekolah ya, bukan per siswa. Berikut yang saya tampilkan di slide itu adalah contoh laporan hasil AKM. Nah, di situ perlu saya jelaskan untuk yang numerasi dan literasi membaca itu ada beberapa warna dengan setiap warna itu punya maksud. Contoh untuk yang warna merah itu maksudnya yaitu perlu intervensi khusus. Kalau yang warna sebelah kanannya yang merah muda itu kategori minimal, terus yang biru ini termasuk kategori baik, dan yang krem ya, yang paling sebelah kanan sendiri itu termasuk mahir. Nah, kalau yang ada di slide ini itu misal kita ambil contoh yang numerasi itu warna merah ada 55 itu maksudnya 55% ya. Nah, itu berarti di sekolah itu numerasinya 55% warna merah, berarti 55% yang perlu intervensi khusus begitu. Terus sebelah kanannya 25% itu yang merah muda, berarti itu termasuk kategori minimal, dan yang warna biru itu berarti 15% ya, 15% berarti hanya 15% di sekolah tersebut yang mempunyai kategori baik di numerasinya. Dan yang terakhir itu ada 5% yang kategori mahir ya untuk di numerasinya. Itu juga berlaku untuk yang bawah, yang literasi membaca, berarti di sekolah tersebut 30% warna merah, berarti 30% perlu intervensi khusus terkait literasi membaca. Terus 40% warna merah muda, berarti ada 40% yang kategori minimal terkait literasi membacanya. Terus ada 20% berwarna biru, berarti 20% yang kategori baik terkait literasi membaca. Dan yang terakhir itu yang paling kanan ada 10%. Ya, artinya di sekolah itu 10%-nya kategori mahir ya, 10% termasuk kategori mahir terkait literasi membaca.
Itu contoh dari laporan hasil AKM. Berikutnya terkait perbedaan ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ya, yang pertama terkait jenjang penilaian. Kalau di ujian nasional itu mulai SMP ya, SMP, MTS sampai SMA, MA dan SMK. Tetapi kalau AKM itu dimulai dari HDMI ya sampai ke SMA, MA atau SMK gitu. Untuk level siswa, kalau di ujian nasional itu di tingkat akhir. Kalau SMP kelas 9, kalau SMA sederajat itu kelas 12. Tapi kalau AKM itu kelas tengah ya. Kelas 5, kelas 8 atau kelas 9 opsional. Terus kelas 11 dan kelas 12 itu opsional. Untuk subjek siswa, kalau ujian nasional seluruh siswa ya, seluruh siswa di tingkat akhir ya. Kalau AKM itu sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes, kalau ujian nasional itu high stick, kalau AKM itu low stick. Berikutnya untuk model soal, kalau ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat ya pada matematika, SMA atau SMK. Kalau AKM ini lebih beraneka ragam, mulai dari pilihan ganda kompleks, berarti yang teman-teman bisa memilih jawaban lebih dari satu yang dianggap benar, terus menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Jadi lebih lengkap untuk AKM. Terus untuk periode tes persiswa untuk ujian nasional itu 4 hari, karena itu kan berbasis mata pelajaran ya, itu berarti 4 hari. Kalau AKM itu hanya 2 hari karena tidak berbasis per mapel. Berikutnya untuk moda pelaksanaan, untuk ujian nasional itu semi online, kalau AKM itu full online ya. Semi online atau offline itu di sekolah tertentu. Yang terakhir metode penilaian, kalau ujian nasional itu komputer based test atau CBT, untuk AKM itu CAT dengan multistage adaptive testing ya, MSAT. Adaptif seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Adaptif berarti kan soal yang sedang kita kerjakan itu tergantung dari soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya gitu. Next, di slide selanjutnya teman-teman bisa memperhatikan di situ ada stage 1, 2 dan stage 3. Di sini saya perlu jelaskan supaya teman-teman paham. Jadi mengerjakan tes AKM itu ada 3 stage. Teman-teman harus mengerjakannya secara urut, tidak boleh acak. Ini yang membedakan dengan ujian nasional. Kalau di ujian nasional tidak ada istilah stage, yang ada hanya soal 1 sampai 40 dan teman-teman bisa mengerjakan secara acak. Itu kalau di ujian nasional. Kalau di AKM, masing-masing stage berisikan beberapa soal. Nah, sebagai contoh, teman-teman mengerjakan di stage 1 dengan waktu yang terus berjalan ya, tentunya. Di situ ada 2 kemungkinan. Teman-teman bisa mengerjakan stage 1 dengan kemungkinan berhasil atau gagal. Untuk cakupan materi di stage 1 yaitu kelas asal dengan level mudah. Kelas asal di sini maksudnya kalau di SMP kelas 8 ya, berarti kelas asalnya yaitu kelas 8 dengan level mudah. Selanjutnya berhasil atau gagal, teman-teman tetap bisa naik ke stage berikutnya yaitu stage 2. Tentu soalnya akan berbeda. Kalau teman-teman yang berhasil mengerjakan di stage pertama, dia akan mengerjakan soal di stage kedua dengan cakupan materi kelas asal yaitu kelas 8 dengan level mudah dan sedang. Ini sudah naik level mudah dan sedang. Nah, kalau teman-teman yang gagal mengerjakan di stage pertama, dia tetap akan naik ke stage kedua dengan cakupan materi kelas sebelumnya. Jadi kelasnya ditambah kelas sebelumnya dan kelas asal dengan level mudah dan
sedang. Jadi berhasil atau gagal, teman-teman tetap akan lanjut ke stage kedua. Nah, di stage ketiga teman-teman akan mendapatkan soal sesuai dengan hasil yang dikerjakan di level 2. Berhasil atau gagal, sampai akhirnya teman-teman akan mendapatkan kategori mahir, baik, cukup, ataupun kurang. Itu yang bisa saya jelaskan terkait AKM dan survei karakter. Karena ini pesertanya acak dari Kemendikbud yang menentukan satu sekolah maksimal hanya 45 siswa. Jadi seluruh siswa, khusus untuk kelas 8 ya, karena ini pesertanya kelas 8, seluruh siswa kelas 8 harus siap. Teman-teman kelas 8 bisa mencari secara mandiri soal-soal AKM untuk SMP di Google atau di YouTube. Tapi insya Allah dari sekolah Ustadz Istiadah akan membuatkan program untuk menunjang suksesnya AKM dan survei karakter. Dan insya Allah nanti di bulan Maret teman-teman akan melaksanakan AKM ya, ini yang beneran di bulan Maret tahun 2021 untuk jenjang SMP maksimal 45 siswa. Jadi teman-teman kelas 8 ini harus semangat dan harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk suksesnya AKM gitu. Dan untuk kelas 7 dan kelas 9 ini sebagai informasi saja terkait AKM, karena memang sudah tidak ada ujian nasional ya. Ujian nasional itu sudah diganti dengan AKM dan survei karakter. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.